Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Pembelajaran 5 dan 6. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia selain rumah adat dan pakaian adat? Yuk kita pelajari bersama. Nah, anak-anak coba buka buku LKS-nya halaman 50. Ya, keragaman kesenian daerah di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita dapat merasa bangga karena bangsa kita kaya akan ragam seni budaya. Kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa adalah melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada di Indonesia ini. Beragam kesenian daerah di Indonesia ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Coba anak-anak itu perhatikan contoh gambar yang diberikan oleh Bu Rista. Yang pertama tadi ada sebelah kiri atas ada tarian kecak. Ya. Yang sebelah kanan itu ada tari topeng. Yang bawahnya itu tidak asing ya buat kalian, yaitu tari reok Ponorogo. Kemudian sebelah kiri bawah ada tarian payung. Jadi keragaman yang ada di Indonesia ini selain kemarin ada rumah adat ya, ada bahasa, pakaian adat, kemudian ada suku ya. Ini ada tarian, kesenian tarian yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak bisa buka LKS tematiknya halaman 50. Yang tadi di situ Brista mempunyai tabel beberapa tarian daerah. Yang pertama itu ada Aceh dengan tarian Tari Seudati, Tari Saman Meru Sekat. Yang kedua dari Sumatera Utara ada Serampang 12, Tari Tortor. Kemudian dari Sumatera Barat ada tari piring, tari payung. Tadi ya, tari payung yang dicontohkan Bu Ista tadi dari Sumatera Barat. Kemudian ada di daerah Riau ada tarian tanda dan tari makan siri. Sedangkan yang di Kepulauan Riau-nya ada tari joget lambak. Dan yang keenam itu ada Jambi. Ada tari sekapur siri dan tari selampir 8. Nah, itu beberapa contoh tarian di daerah. Untuk contoh lainnya, anak bisa membaca buku LKS tematik halaman 50. Nah, anak-anak kan sudah melihat membaca buku LKS tema 7-nya. Ada beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam tarian. Anak-anak bisa mengikuti, bisa berlatih tarian-tarian daerahnya dengan beberapa teknik dasar, beberapa gerak dasar tari yang harus dipelajari sehingga anak-anak nanti bisa melakukan, bisa mempraktekkan tarian-tarian yang anak-anak inginkan. Nah, di sini ada beberapa gerakan dasar tari. Yang pertama ada gerakan dasar jari tangan. Yang kedua ada gerakan dasar kaki. Yang ketiga ada gerakan dasar kepala. Dan yang keempat ada gerakan dasar tangan. Nah, di situ anak-anak bisa membacanya di LKS ya, di halaman 48. Nah, di sini Brista mempunyai gambar apa yang dilakukan oleh Dayu itu ya. Dayu melakukan atau mempraktekkan gerakan dasar tari
Di situ kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Untuk selanjutnya, nah, Dayu sedang melakukan kepala menengadah, lalu gerakkan leher seolah-olah membuat angka 8. Dan selanjutnya, nah, itu kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, lalu bergantian. Yang keempat itu pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang, jari-jari tangan menghadap ke bawah, gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Untuk selanjutnya nomor 5 ada gerakan kedua kaki, membuka selebar 2 telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukan itu berulang-ulang. Dan yang terakhir, yang keenam itu kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, dari gerakan-gerakan dasar itu anak-anak bisa melakukannya, mempraktekkannya, sehingga anak-anak bisa mengikuti tarian yang anak-anak inginkan. Nah, sekarang anak-anak coba buka bukunya LKS Tematik 7 halaman 51. Di situ ada bacaan, kita baca bersama-sama ya, yang berjudul Tumbuhkan Rasa Cinta Budaya Perpustakaan Karimun Gelar Lomba Cerita Tingkat Sekolah Dasar. Nah, yang paragraf pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menggelar lomba cerita kepada anak-anak sekolah dasar se-Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Karimun, yaitu Ainur Rafiq. Dalam kesempatannya juga, Rafiq meminta salah satu peserta dari SDN 3 Meral Barat untuk maju tampil bercerita di hadapannya. Untuk paragraf yang kedua, puluhan anak SD sangat antusias dalam perlombaan tersebut, di mana perlombaan tersebut merupakan kali keduanya dilaksanakan di Kabupaten Karimun dengan tema Pelestarian Khasana Budaya Melayu. Paragraf yang ketiga, yaitu tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengangkat serta mempopulerkan buku-buku cerita budaya daerah yang mengandung unsur-unsur kepahlawanan. Perlombaan tersebut diikuti oleh siswa-siswi kelas 4 dan 5 sekolah dasar dengan jumlah 22 orang. Dengan materi perlombaan, mereka menceritakan tentang muatan lokal seperti moyang seraga di Pulau Buru, doa arif, dan patri ledang serta tempayan. Nah, sekarang anak-anak yang di bawahnya itu yang halaman 52 ya. Itu anak-anak mencari gagasan utamanya. Nah, gagasan kita cari bareng-bareng ya. Gagasan utama dari paragraf 1 yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menggelar lomba cerita kepada anak-anak sekolah dasar se-Kabupaten Karimun ya. Untuk paragraf yang kedua, nah, gagasan utamanya yaitu puluhan anak SD sangat antusias dalam perlombaan tersebut. Paragraf yang ketiga, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengangkat serta mempopulerkan buku-buku cerita budaya daerah yang mengandung unsur-unsur kepahlawanan. Nah, anak-anak jangan lupa mengisi
gagasan utamanya yang sudah dibahas sama Bu Rista ini ya. Nah, Nana bisa buka LKS-nya lagi pada halaman 53, di situ ada bacaan lagi. Nah, coba itu gambar apa, mungkin anak-anak tidak asing ya. Di sekolah sudah ada alat musik seperti itu. Ya benar, itu alat musik angklung. Ya, angklung, alat musik tradisional asli Jawa Barat dari Indonesia. Angklung merupakan sebuah alat musik tradisional terkenal yang dibuat dari bambu dan merupakan alat musik asli Jawa Barat Indonesia. Dulunya, angklung memegang bagian penting dalam aktivitas upacara tertentu, khususnya pada musim panen. Suara angklung dipercaya akan mengundang perhatian Dewi Sri atau Nyi Sri Pohaci yang akan membawa kesuburan terhadap tanaman padi para petani dan akan memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, untuk cerita selanjutnya Nana bisa membacanya di halaman 53. Nah, pementasan tari tadi merupakan sebuah kegiatan seni juga yang bersifat kompleks, tapi tanpa dukungan unsur lain sebuah penampilan tari tidak akan berhasil. Salah satu unsur tersebut adalah musik pengiring. Ya, fungsinya untuk memberikan tuntunan irama, ketukan, atau tempo, sehingga pemilihan musik pengiring harus disesuaikan dengan irama dan tema tarian. Begitu juga dengan tarian daerah yang tidak terpisahkan dengan iringan alat musik. Seperti Bu Rista contohkan tadi, ada angklung ya. Bangsa Indonesia memiliki beragam jenis alat musik daerah juga. Tidak hanya tadi rumah adat, bagian adat, tarian, dan ada musiknya juga, alat musik daerah. Nah, di situ Bu Rista ada tabel alat musik daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada di daerah Aceh. Alat musiknya ada serune kale. Kemudian dari Sumatera Utara ada aramba. Dari Sumatera Barat ada saluang. Dari Riau ada gambus. Dari Kepulauan Riau-nya ada gendang panjang. Di Jambi ada gambus Jambi, dan di Sumatera Selatan ada akordeon. Nah, untuk alat musik lainnya Nana bisa melihatnya, bisa membacanya di buku LKS halaman 53. Ya, sampai di sini pembelajarannya. Tetap semangat daringnya di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.